Jumat 2 hari Minggu berturut-turut bahwa bila tidak ada halangan yang sah, Saudara Septian Tangkepong Tasik dengan Saudari Yonipia Rambung akan diberkati dan diteguhkan dalam nikah pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Karena halangan yang dimaksudkan tidak ada, maka pemberkatan dan peneguhan nikah akan dilaksanakan dalam ibadah pada saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita dalam ibadah pemberkatan nikah saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu, janganlah saudara-saudara meragukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu, Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang dialah yang menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Juga sekarang dialah yang menghubungkan Septian Tangkepong Tasik dengan Yonipia Rambung. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri pernikahan di Kana telah menunjukkan dengan berkatnya bahwa ia sedia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian, mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah pencobaan hidup. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, memohon pertolongan
Ya Tuhan, pada saat ini hadir di hadapan-Mu kedua anak-Mu yang telah Tuhan sertai di dalam terus merajut dan membangun cinta kasih mereka, dan juga telah di dalam restu orang tua, sehingga Septian Tangke Pengtasik dan Yunopia Lampung disaksikan oleh keluarga dan jemaat Tuhan, menetapkan hati mereka untuk membangun rumah tangga yang berdasarkan kasih Kristus. Untuk itulah ya Tuhan, kami bersekutu pada saat ini, dan kami senantiasa merindukan firman Tuhanlah yang akan menjadi dasar bagi setiap rumah tangga Kristen untuk membangun kebahagiaan kehidupannya. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebentar lagi. Kami memohon Roh Kuduslah yang akan menolong kami, memusatkan pikiran kami, menjauhkan dari hal-hal yang dapat merusak konsentrasi kami untuk menerima kuasa yang luar biasa, kekuatan dari firman yang dapat mengubahkan dan membentuk hidup kami. Kami menyadari kami manusia tidak luput dari dosa. Demikian halnya kedua anak-Mu Septian dan Yunopia. Sebab itu ya Tuhan, ampunilah, kasihanilah kami. Layakkanlah kami datang kepadamu dan menerima berkat dari pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Firman Tuhan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Berbahagialah kita sekalian, karena firman Tuhan senantiasa menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Tuhan dimuliakan dengan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sukacita siang ini. Amin. Ada sukacita dari Septian dan Yunopia, pasti ya. Ya, tadi saya melihat senyum yang sangat manis sudah diperlihatkan oleh keduanya. Ya, begitu juga dengan
orang tua. Mungkin ada tegang-tegang sedikit ya, tapi tidak apa-apa, wajarlah kalau begitu. Karena ini adalah momen yang sangat penting ya. Bagi kita orang percaya, ini adalah pernikahan adalah peristiwa sekali seumur hidup. Dan suami istri masing-masing bertanggung jawab untuk menjaga kesetiaannya, menjaga janjinya kepada Tuhan, di mana kedua kekasih Septian dan Zenobia akan menyatakannya pada siang hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ada mitos yang mengatakan pernikahan yang berbahagia adalah pernikahan yang tidak pernah dilanda oleh masalah yang besar. Apakah memang seperti itu? Adakah Bapak Ibu di sini yang sudah berumah tangga? Apakah itu 1 tahun, 2 tahun, 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun? Merasakan bahwa tidak pernah ada masalah. Ada Bapak Ibu? Tidak ya? Ada beberapa rekan pendeta termasuk saya. Bagaimana keluar ke rumah tangga pendeta? Apa bebas dari masalah? Ya, saya di sini mewakili ya. Kami pun selaku hamba Tuhan, ya dalam komunikasi dengan suami, dalam komunikasi dengan istri, dalam membangun rumah tangga ya. Siapapun juga kalau kita masih manusia, tidak berarti bahwa masalah itu tidak akan pernah datang. Memasuki pernikahan saja sudah banyak masalah. Mungkin itu sudah ya sedikit melihat ke belakang. Zenobia dan Septian ya melihat beberapa waktu persiapan pernikahan ini pasti berbenturan juga dengan beberapa masalah. Tapi mudah-mudahan semuanya sudah selesai ya. Sehingga saat ini hatinya benar-benar plong datang kepada Tuhan. Jadi bagi kita yang sudah mengalami pernikahan, bahwa pernikahan itu tidak semulus jalan tol, walaupun jalan tolnya di Makassar ini tidak mulus ya. Pernikahan itu bukan berarti bebas hambatan, termasuk pernikahan Kristen. Pernikahan itu tidak berarti bebas persoalan. Dengan memohon berkat Tuhan di dalam rumah tangga bukan berarti membuat saudara terlindung dari masalah. Akan tetapi pernikahan Kristen yang baik adalah bagaimana sikap suami dan istri senantiasa menghadirkan kasih Kristus dalam persekutuan keluarga yang sedang dibangun. Itu yang sangat penting ya. Ketika datang masalah, ketika datang persoalan, bagaimana keluarga Kristen tetap menyikapinya dengan kasih Kristus. Sehingga seharusnya tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan di dalam kasih Kristus. Persoalan apapun juga, termasuk dalam persoalan membangun keluarga yang berbahagia. Pada saat ini saya mengajak kedua kekasih dan kita semua untuk kembali mengingat bagaimana cara hidup persekutuan jemaat yang mula-mula. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, mendengarkan khotbah Petrus, ada 3.000 jiwa yang bertobat. Lalu kemudian mereka membangun persekutuan. Persekutuan pada waktu itu tidak seperti persekutuan kita sekarang yang berlangsung di gedung-gedung gereja, atau persekutuan pelayanan yang dilaksanakan di dalam sebuah jemaat yang sudah terorganisir dengan baik, yang lembaganya sudah sangat baik.
Tapi jemaat mula-mula ini adalah jemaat dari rumah ke rumah. Jemaat mula-mula ini adalah jemaat yang terdiri dari keluarga. Jadi memang sangat penting bagi kita dalam membangun rumah tangga untuk belajar dari cara hidup jemaat yang pertama. Apakah yang dilakukan oleh keluarga-keluarga Kristen, oleh orang-orang yang bertobat kepada jemaat yang pertama? Dikatakan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka bertekun dalam persekutuan, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Pada ayat yang ke-42. Lalu selanjutnya dikatakan pada ayat yang ke-44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Lalu selanjutnya dikatakan pada ayat yang ke-46 bahwa mereka senantiasa bertekun dengan sehati tiap hari di dalam bait Allah, dan mereka menjalani kehidupan dengan gembira dan tulus hati, sehingga tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Mereka selalu memuji Allah dan mereka selalu semakin disukai oleh semua. Luar biasa cara hidup jemaat yang mula-mula, jemaat hidup yang pertama. Mereka betul-betul menikmati persekutuan yang dibangun berdasarkan kasih Kristus. Berdasarkan bagaimana dengan kita, bagaimana dengan rumah tangga kita. Dan ini adalah persekutuan yang indah, ya. Dan di dalamnya kita melihat cara hidup jemaat yang mula-mula, mereka tidak terikat pada kebutuhan ekonomi. Ini sangat penting juga diingat, ya. Mereka tidak terikat pada harta. Kita boleh mengecek penyebab perceraian di Indonesia. Masuk 5 besar itu adalah masalah ekonomi. Jadi ada banyak orang yang merasa wajar menceraikan istrinya atau suaminya ketika kebutuhan ekonominya tidak terpenuhi. Nah, ini juga sangat penting untuk diingat. Ada janji yang akan diucapkan nanti oleh kedua kekasih dalam susah maupun senang, termasuk juga dalam keadaan miskin ataupun kaya. Tentu kita mengharapkan berkat Tuhan, tetapi jangan sampai cinta kasih kita ditentukan oleh harta. Jangan sampai cinta kasih kita ditentukan oleh uang. Tetapi seharusnya bagaimana jemaat mula-mula memberikan contoh, mereka justru bersyukur dengan apa yang ada pada mereka, membangun kebersamaan, saling berbagi dengan apa yang mereka miliki, dan kehidupan mereka akhirnya menciptakan persekutuan yang indah. Dan yang terakhir, saya mau katakan bagi kita sekalian, belajar dari cara hidup persekutuan jemaat mula-mula dalam membangun persekutuan yang indah adalah kehidupan yang senantiasa dijalani dengan syukur, dengan gembira, tulus hati, dan senantiasa memuji Allah. Dikatakan dalam ayat 46 dan ayat yang ke-47. Ada istilah yang mengatakan kekuatan dari syukur, kuasa dari syukur. Kalau kita selalu bersyukur, maka disitulah terletak kebahagiaan kita. Kebahagiaan kita tidak ditentukan dengan kondisi kita, tetapi kalau kita dengan tulus hati menerima segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita sebagai berkat-Nya, saat kesusahan kita tetap memuji Tuhan,
saat kita diberkati, kita dengan kesenangan kita tetap memuji Tuhan, maka pada saat itulah kita sedang menjalankan kehidupan di dalam kebahagiaan. Itu yang ditunjukkan oleh jemaat mula-mula, sehingga mereka disukai oleh semua orang. Ini yang sangat penting. Ke depan, Septian dan Nunopia akan banyak mengalami yang namanya persoalan. Ada hambatan, tetapi dalam situasi apapun juga, tetaplah memuji Tuhan. Tetaplah bersyukur dan yakin bahwa Tuhan pasti akan merancangkan yang terbaik di dalam membangun rumah tangga dan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Untuk itu, biarlah dari firman Tuhan pada saat ini mari kita belajar dari cara hidup jemaat yang pertama dalam membangun persekutuan yang berkenan bagi Tuhan. Marilah setiap keluarga kita sungguh-sungguh menjadi gereja. Gereja yang selalu membangun persekutuan yang bertekun pada firman, yang senantiasa hidup di dalam kebersamaan, dan yang senantiasa memuji Tuhan di dalam sepanjang kehidupan. Tuhan dimuliakan dengan firman-Nya. Selamat membangun rumah tangga yang berbahagia di dalam cinta kasih Kristus. Amin. Merespon firman Tuhan dipersilakan berturut-turut. Yang pertama untuk memuji Tuhan, yang pertama vokal grup Gema Kasih, yang kedua paduan suara Alfadeo Jemaat Biring Kanaya. Dengan kasih disilakan.
mempelai laki-laki dan perempuan dalam nikah, Allah mempertanggungjawabkan kepada kita suatu tugas, yakni membentuk keluarga. Sebab itu, hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepadamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam nikah kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung atau malang dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa, percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan percaya dan bekerja sama dalam pengasihan serta tolong-menolong dalam keperluan. Kedua mempelai disilakan untuk berdiri. Septian Tangke Pengtasik, hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi, dan menolong istrimu. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Mempelai perempuan Yunopia Rambun, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut kepadanya selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu memelihara rumah tangga dan selalu berdoa supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu kedua saudara Septian Tangke Pengtasik dan Yunopia Rambun, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Yunopia Rambun yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu. Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malam, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apakah jawabmu, saudaraku Septian Tangke Pengtasik? Apakah engkau mengaku? Ya, saya Septian Tangke Pengtasik mengaku dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa saya menerima Yunopia Rambun yang tangan kanannya saya pegang menjadi istri karunia Tuhan, serta berjanji akan mengasihi dia dalam untung atau malam dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia. Semoga Tuhan menolong saya. Hayatilah dan laksanakanlah pengakuan dan janji itu. Selanjutnya, saudari Yunopia Rambun, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Septian Tangke Pengtasik yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu? Karena itu, engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malam, dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apakah jawabmu, saudariku Yunopia Rambun? Apakah engkau mengaku? Ya, saya Yunopia Rambun mengaku dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa saya menerima Septian Tangke Pengtasik yang tangan kanannya saya pegang menjadi suami karunia Tuhan, serta saya berjanji akan mengasihi dia dalam untung atau malam dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia. Semoga Tuhan menolong saya. Hayatilah dan laksanakanlah
itu, marilah memohon berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan memberkati rumah tangga bersaudara dengan kebahagiaan. Silakan. Saling mengenakan cincin sebagai simbol ikatan cinta kasih yang akan dibangun sebagai suami istri yang setia dan akan terus memelihara kemuliaan cinta kasih itu. Karena itu, setia kenakanlah cincin ini ke jari manis tangan kanan istri. Cincin ini bersangkal pada jari manismu sebagai tanda cinta dan kasih sayangku kepadamu. Pelan-pelan ya. Ditunjukkan cincinnya ke arah jemaat, ya diangkat tangannya. Mari kita berikan tepuk tangan kepada komunitas kita. Dengan selesai pemberkatan, kalian berdua sudah menjadi satu dan satu hukum sebagai suami istri. Dan sebagai bukti otentik, maka akan diserahkan surat nikah dari Majelis Gereja Jemaat di Roma. Dan di sini juga berdasarkan Alkitab untuk senantiasa kalian berdua untuk membacanya dan menjadikannya sebagai tuntunan di dalam setiap langkah-langkah dalam membangun keluarga ke depannya.
dengan selanjutnya ungkapan atau penyampaian tanda kasih kedua mempelai kepada orang tua.